yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dan dari keduanya ini pilihlah dan tentukanlah manakah yang kita kategorikan sebagai beriman. Sebagai relawan dari tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia, saya sering ada pada lokasi-lokasi bencana di berbagai tempat di Indonesia. Tapi satu yang berkesan adalah pada waktu saya tapi menolong korban dari erupsi Sinabung beberapa tahun yang lalu. Karena pada saat kami di sana ada sebuah peristiwa yang menarik, yaitu sebuah keluarga sedang mengalami musibah, di mana berangkas dalam kamarnya yang sangat rapi tersembunyi dan gak mungkin orang lain tahu, tiba-tiba bobol. Keluarga pemilik rumah itu sedang ada di Jakarta. Segera orang yang menjaga rumahnya memberi kabar kepada sang pemilik rumah dan mengatakan peristiwa yang terjadi itu. Kalimat pertama yang diucapkan oleh sang pemilik rumah mendengar laporan sang penjaga rumah adalah, segera kamu cari dukun. Untuk apa dukun? Untuk mengetahui siapa yang menjadi pelakunya. Berita itu begitu menghebohkan sampai masuk koran. Isi berangkas itu lumayan banyak. Beberapa lempeng emas, sejumlah uang yang cukup banyak, surat berharga, perhiasan yang nilainya lumayan. Jadi kerugian yang dialami oleh sang pemilik rumah memang cukup signifikan. Saudara, pemilik rumah, keluarga yang mengalami musibah ini adalah orang Kristen yang setiap hari Minggu sangat setia datang beribadah, bahkan aktif dalam kehidupan bergereja. Kebetulan saya mengenal mereka. Cerita yang kedua, sepasang suami istri dengan beberapa anaknya memiliki usaha percetakan yang omsetnya itu miliaran rupiah. Pada suatu ketika, percetakan yang mereka punya itu mengalami kebakaran yang sangat hebat sampai semuanya habis ludes, bahkan meninggalkan hutang. Pada waktu sang istri dengan perasaan cemas dan khawatir akan kondisi suaminya, bertanya kepada sang suami dan mengatakan, "Pak, kamu gak apa-apa kan?" Maka jawab sang suami dengan lembut, "Ma, kamu ingat gak kapan kita terakhir ke gereja bersama anak-anak bersama-sama? Kamu ingat gak kapan terakhir kita makan bersama-sama? Bisnis yang berkembang dengan begitu luar biasa telah menjadikan relasi keluarga dengan Tuhan semakin berkurang, terlebih-lebih lagi relasi di antara mereka." Dan sang suami mengatakan, "Tuhan pasti sudah memperhitungkan segalanya. Aku gak apa-apa, kamu gak usah khawatir." Kisah ini diceritakan langsung oleh sang istri kepada saya. Ia adalah salah satu dari sekian banyak umat di salah satu wilayah PA di zaman Budi yang ada di daerah Joglo, Jakarta Barat, yang ikut merintis tumbuh dan berkembangnya PA wilayah di daerah itu. Saudara, dari kedua cerita ini, menurut saudara-saudara, yang manakah yang mencerminkan orang beriman? Cerita pertama atau cerita kedua? Yang bilang pertama boleh angkat tangan? Tidak ada. Yang bilang kedua boleh tolong angkat tangan? Oke, semua. Jadi kesimpulannya, sebenarnya iman itu apa sih? Iman itu sebuah kata yang bagus, sehingga banyak orang tua memakai kata itu sebagai nama buat anak-anaknya. Immanuel, Iman Sugio, Immanuel Kristo. Itu dua pendeta GKI teman saya. Yang satu melayani di Gunung Sahari, yang satu melayani di GKI Keranggan. Adakah di sini Bapak Ibu yang namanya ada imannya? Paulus Iman Kristanto, Kristen banget namanya ya. Udah nama rasul, terus Iman juga, Kristanto lagi kan? Betul.
Nama yang bagus, orang tua kalau kasih nama iman kepada anak-anaknya pasti punya harapan ya, bahwa anak-anak itu akan menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Nah, apa sih iman itu, saudara-saudara? Percaya. Percaya padanya, iman itu percaya. Oke, ada yang semalam berdoa supaya hari ini masih hidup? Ada? Ada nggak yang berdoa semalam, Tuhan, saya masih ingin hidup loh tanggal 25 November? Nggak ada ya, saya juga nggak berdoa begitu. Tapi kita masih bangun pagi hari ini. Kita masih bisa melihat, bergerak, berbicara, memberikan senyum, menikmati keindahan siang hari ini, pagi hingga siang hari ini, udara yang sangat cerah, pemandangan yang sangat indah. Kita tidak memintanya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Dan pemberian yang paling luar biasa adalah ketika Ia memberikan hidupnya buat kita, Ia mati buat kita. Saudara, cerita pertama tadi adalah kisah tentang satu keluarga orang beriman yang ketika kehilangan sebagian dari harta benda yang ia miliki, ia kemudian mencari jalan lain untuk menyelesaikannya. Kerugian yang dialami oleh keluarga yang pertama belum sebanding dengan yang dialami oleh keluarga yang kedua. Dua-duanya mengalami angin ribut yang sekonyong-konyong, yang tiba-tiba datang. Tidak diharapkan, tidak diundang, tidak direncanakan, tapi terjadi spontan, tiba-tiba. Yang kedua mengalami kerugian bahkan lebih hebat. Tapi keduanya bisa mempunyai pandangan yang berbeda dan respon yang berbeda tentang hal yang terjadi yang mereka alami. Kedua-duanya bisa memiliki respon yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab ada lagi nih cerita tentang tokoh Alkitab yang kerugiannya bahkan lahir batin. Orang yang paling kaya, memiliki segalanya, dalam sekejap tiba-tiba habis, musnah, lenyap. Punya 10 orang anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, 10-10-nya meninggal semua tiba-tiba. Kira-kira kalau kita ada pada posisi orang seperti itu bagaimana? Apa yang kita katakan? Apa yang kita lakukan? Tetapi orang beriman ini mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tentu saudara tahu kan siapa orang itu? Ayub. Baca Ayub pasal yang pertama dan saudara akan menemukan sebuah kisah yang luar biasa. Seseorang yang mengalami kehilangan seluruh, baik secara lahir maupun batinnya. Kehilangan secara lahir mungkin masih bisa diatasi, tapi kehilangan secara batin itu tidak mudah untuk dihadapi. Punya 10 anak, 1 diambil aja kita akan, kalau bisa jangan, nggak rela kan? Ini 10-10-nya loh diambil. Tiba-tiba angin ribut, tiba-tiba sekonyong-konyong datang melanda para murid dan Yesus dalam perahu yang membawa mereka menyeberangi danau Galilea. Saudara-saudara, saya pernah mengalami hal seperti itu yang disebut dengan sekonyong-konyong dalam membantu masyarakat Mentawai yang mengalami tsunami. Saya dengan beberapa teman tim relawan GKI itu datang ke sana untuk membantu. Pada waktu kami berangkat sore hari, itu laut begitu tenang. Ombaknya begitu datar seperti karpet, mulus sekali. Kita mulai berlayar Padang Mentawai. Jadi kalau mau ke Mentawai itu dari Jakarta terbang dulu ke Padang, dari Padang kita naik ferry sekitar 10-14 jam tergantung kondisi laut. Awalnya itu nggak ada apa-apa, tenang sekali. Kami duduk di kursi penumpang, ya, dan kapal mulai berlayar. Tiba-tiba di tengah lautan hujan turun, angin kencang dan gelombang mulai naik meninggi 4 meter. Dari tempat saya duduk saya bisa melihat air di atas. Kapal kami terombang-ambing gelombang yang begitu tinggi. Saudara-saudara, pada waktu itu saya yang sadar gak bisa berenang, cuma bilang begini sama Tuhan, kalau sampai di sini saja akhir atau tugasku Tuhan, maka biarlah dalam damai-Mu aku pulang. Tapi kalau Tuhan masih ingin dan berkenan saya
masih melanjutkan pelayanan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penumpang kapal semua berebut pelampung. Akibatnya kapal sudah gelombang bikin kapalnya oleng, tambah lagi tuh olengnya. Ada pengumuman, jangan merokok karena bisa menyebabkan kebakaran. Karena motor-motor semua sudah jatuh dan sebagian bensin tercurah ke lantai kapal. Orang dengannya sudah kebakaran, sehingga panik semuanya. Bisa dibayangkan seperti apa suasana kapal itu. Jadi sekonyong-konyong tiba-tiba datangnya, nggak diduga, nggak diharap, tapi terjadi. Nah, pada waktu apa yang akan kita lakukan? Kita bisa. Kalau saya bilang saya takut, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya, iya saya takut. Takut, ngeri. Tapi orang beriman itu takut boleh, tapi jangan lama-lama. Berapa lamanya? Ya setengah jam deh. Setengah jam aja, takut boleh. Namanya manusia, kita diberi rasa takut juga. Jadi gunakan saja rasa takut itu. Setengah jam. Kalau perlu pasang alarm. Setengah jam. Udah, serahkan semuanya sama Tuhan. Oh enak aja, emang semudah itu. Tapi saudara, latihlah dirimu untuk itu. Sungguh saya katakan, latihlah. Apakah ketakutan dan kekuatan kita bisa mengubah keadaan? Tidak. Kita boleh takut, tapi letakkan rasa takut itu pada karya dan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita takut tapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita cemas tapi tidak dikuasai oleh rasa cemas. Orang bisa takut, orang bisa cemas karena semua dapat terjadi secara tiba-tiba. Kehidupan keluarga damai-damai, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit. Sakitnya serius lagi. Dokter bilang cuma tinggal 3 bulan lagi. Gimana? Gak takut. Karir lagi bagus-bagus, tiba-tiba besok terjadi pengurangan karyawan. Kita termasuk di dalam yang PHK. Udah belajar bagus-bagus dalam studi, tapi kemudian beasiswa stop. Harus pulang kembali ke Indonesia. Gimana? 1001 bentuk dan wujud kita mengalami angin ribut yang tiba-tiba datang dan kemudian akan berpengaruh pada kapal kita dan kita terkata ombak-ambing akan terancam karam sampai di dasar laut. Saudara, kalimat pertama dari teks yang kita baca adalah para lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah ini penting buat kita semua sadari ya. Mengikuti Yesus tidak akan menjamin bahwa kita tidak akan mengalami angin ribut. Menjadi pengikut Yesus yang bahkan setia sekalipun tidak menjamin kita tidak akan mengalami angin ribut, badai, taufan, tsunami dalam kehidupan kita. Jadi bersiaplah setiap saat untuk menghadapi angin ribut. Jangan pernah mengatakan, kan saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan, saya udah setia jadi anggota paduan suara, saya penatua, saya pendeta. Pasti nggak mungkin lah dapat angin badai, buktinya saya ngalamin. Dan saudara tahu Tuhan ngejawab doa saya enggak? Jawab enggak waktu saya berdoa Tuhan? Jawab enggak? Jawabnya iya apa enggak? Iya dong kan? Saya masih di sini sekarang. Saudara berdoa sungguh-sungguh untuk permintaan saudara-saudara dan berharap bahwa Tuhan mendengarkan doa. Iya. Tapi tidak semua doa kita akan diberikan seperti yang kita inginkan. Tuhan bisa mengatakan iya. Dan dia berikan yang kita minta. Tapi Tuhan juga bisa bilang tidak. Tetapi dia ganti yang lebih baik. Saya minta A. Tuhan kasihnya B. Mending kalau cuma B, C. Beda banget, jauh sekali bukan? Menurut kita A yang terbaik. Tapi menurut Tuhan, Z lah yang terbaik. Kok bisa? Karena kita terbatas, saudara-saudara. Kita hanya tahu detik ini saja. Kita nggak bisa lihat jauh sampai ke depan, ke masa depan kita tidak bisa lihat. Jadi kalau Tuhan mengatakan tidak dan dia mengganti yang lebih baik, trust Him, percayalah kepadanya. Karena ia melihat jauh sampai ke masa depan kita. Atau Tuhan bilang, wait, tunggu, dan dia berikan pada waktu yang tepat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan bukan waktunya aku. Caranya Tuhan bukan caranya aku.
mengatakan percaya, tapi saya juga mempercayakan hidup saya kepadanya. Bukankah setiap hari Minggu kita mengatakan percaya Tuhan, bukan? Dalam pengakuan iman Rasul, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah kita panggil Bapa, berarti ada sebuah relasi yang sangat intim, sangat dekat antara kita dengan Allah, sehingga kita diminta untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukan sekedar berkuasa, tapi Maha Kuasa. Artinya, tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak mungkin kerjakan. Tidak ada perkara satu pun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Langit bumi Dia ciptakan, seluruh isi dunia ini Dia hadirkan. Kita diciptakan begitu indah. Manusia langka satu dengan yang lainnya. Gak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, berarti harusnya kita sungguh-sungguh mewujudkan dalam tindakan kita. Pasti akan ragu kan? Cinta buktinya apa? Beriman buktinya apa? Beriman buktinya apa? Kita mengatakan trust kepada Allah, mempercayakan diri kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah, walaupun saya tidak paham dan tidak mengerti segala sesuatu, tapi aku tetap percaya kepadanya. Walaupun jalan Tuhan tidak mampu aku mengerti, tapi aku tetap percaya kepadanya. Walaupun angin ribut begitu luar biasa hebatnya, gelombang begitu tinggi, tapi aku percaya kepadanya. Walaupun masa depanku gelap, aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku percaya. Dan karena aku melangkah dan terus berjalan, aku percaya. Para murid bersama dengan Yesus, para murid bersama dengan Yesus itu pun membuat mereka takut. Padahal Yesus bersama dengan mereka. Saudara, bukankah kita juga bersama dengan Yesus setiap saat? Setiap waktu kita bersama dengan Dia. Dia ada di dalam diri kita. Dia tidak jauh di surga sana, tapi Dia ada dalam diri kita. Allah tinggal dalam diri kita. Itu yang Yesus katakan. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Allah menyertai kita. Kalau gitu kenapa kita dikuasai oleh ketakutan? Silakan takut, tapi setengah jam aja. Dan kemudian bangkitlah dan lakukan bagian kita. Selebihnya biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Bagian kita lakukan. Beriman bukan berarti semua kita serahin sama Tuhan, betul yang ngerjain deh. Tidak, kita punya bagian juga. Bagian kita adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau saya sakit, ya saya ke dokter, tuh bagian saya. Tapi perkara kesembuhan, biarlah Tuhan yang melakukan. Jangan mengatakan, saya doa aja deh, nggak usah ke dokter, saya nggak usah ke rumah sakit, berdoa. Tidak, kita tetap melakukan bagian kita. Tetapi Tuhan menyempurnakan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, iman harus mewujud dalam tindakan. Kalau tidak, kata Yakobus, iman itu mati. Karena apa buktinya, apa wujudnya? Abraham memperlihatkan kepada kita, bayangkan dalam usia yang ke-75, dalam suasana yang sangat nyaman, tinggal di negerinya, di rumah bapaknya, dia sudah mengenal semuanya, sudah sangat familiar dengan segala situasi yang ada. Tapi saat Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang dia belum tahu di mana tempatnya, tapi Abraham melakukannya karena dia trust kepada Tuhan. Dia trust, bukan sekedar percaya, dia melakukan apa yang dikatakan sebagai percaya itu. Abraham pergi. Bahkan dalam surat Yakobus tadi dikatakan, ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, setelah sekian lamanya, 100 tahun, berpuluh tahun, akhirnya Abraham mendapatkan wujud janji Tuhan ketika Tuhan mengatakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kamu akan jadi berkat, kamu akan masuk ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Tapi pada saat ia telah menerima Ishak, sekarang kenyataannya Tuhan suruh Ishak dikorbankan. Bayangkan bagaimana kita memikirkan hal itu. Ya, kalau sebagai manusia kita katakan, Tuhan, kan engkau sudah berjanji memberikan Ishak kepadaku. Dan dia cuma satu-satunya milikku. Sekarang kenapa kau memintanya lagi? Normal dan wajar kita bila bertanya seperti itu. Dan normal dan wajar pula ketika Abraham mungkin mengalami seperti itu. Tapi yang terjadi adalah
ia membawa Ishak dan mempersembahkannya. Detik terakhir ketika pisau itu akan segera dihujamkan ke tubuh Ishak, Tuhan bilang, jangan apa-apakan anak. Dan Tuhan mengganti dengan korban yang lain. Karena telah terbukti dan teruji, Abraham sungguh-sungguh keras kepada Tuhan. Suatu hari saya melakukan perkunjungan atau perlawatan ke salah satu keluarga yang tinggal di daerah Sunter. Pasangan ini, saudara, ketika saya datang ke rumah itu, saya disambut dengan sang istri, sang ibu. Dan saya sangat terkejut ketika dia mengatakan sebuah kalimat yang tidak pernah saya temukan selama berpuluh-puluh tahun saya melayani di zaman Budi. Kalimat itu mengatakan begini, Bu, saya mau dibaptis. Gimana caranya? Saudara, ibu ini dan suaminya telah menikah sekitar 15-17 tahun. Mereka sudah punya 2 anak perempuan. Dan pada awalnya mereka menikah itu dengan agama yang berbeda. Mereka sudah janjian di awal bahwa pernikahan mereka itu hanya karena cinta, jadi nggak ada urusan dengan agama. Masing-masing punya komitmen tidak ingin mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi nih sang suami dilarang bahwa dia ke gereja, menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus, ajak berdoa, juga anak-anak nggak boleh. Pokoknya nggak boleh mencampur baurkan hidup rumah tangga dengan soal agama atau iman masing-masing. Dan sang istri ini berasal dari agama yang berbeda dan anak dari salah seorang pejabat agamanya yang sangat terkenal, yang sangat penting. Jadi mereka menikah. Dan selama bertahun-tahun sejak komitmen itu dibuat, sang suami konsisten. Tidak pernah ia mengajak istrinya ke gereja atau bicara soal dan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Ia lakukan dengan konsisten. Sehingga suatu hari terjadi badai yang luar biasa dalam hidup rumah tangga itu yang hampir membuat kapal atau hidup rumah tangga mereka itu hancur sehancur-hancurnya dan tenggelam sampai ke dasar. Tetapi dalam peristiwa dan momen penting itu, justru mata sang istri akhirnya terbuka. Bahwa suaminya memang tidak pernah menceritakan imannya dengan kata-kata, tapi justru melakukannya dengan tindakannya yang nyata. Ia menjumpai Kristus melalui kehidupan suaminya dan memutuskan setelah 15 tahun atau 17 tahun menikah dan bertahan dengan keyakinannya, akhirnya ia mengalami siapakah Yesus melalui kehidupan suaminya. Iman sang suami yang terwujud dalam tindakan telah membawa sang istri akhirnya juga percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pertanyaannya, sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Sepanjang waktu itu, sudah berapa banyakkah iman percaya kita terwujud dalam tindakan yang nyata, sehingga melalui kehidupan kita ada orang yang kemudian terpanggil, tersentuh hatinya untuk juga percaya beriman kepada Kristus. Buah iman tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak melangkah. Lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan menyempurnakan selebihnya. Amin.